lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita akan membahas tentang dahsyatnya fitnah dunia, Masya Allah. Yuk sama-sama kita introspeksi diri, masih adakah kebiasaan mulut kita untuk fitnah orang lain? Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Baik Kiai, banyak banget yang bikin abu-abu. Saya sih nggak fitnah, emang fakta. Gitu Allah, kan. Allah. Iya, aku tuh nggak pernah fitnah loh, ada datanya kok. Ya, tapi tetap aja ngomongin orang gitu kan ya. Jadi semakin cerdas manusia semakin bisa membuat abu-abu yang hak adanya gitu. Nah Ya, mohon ilmunya Kiai sehingga akhirnya kita lebih mawas diri lagi. baik. Fitnah dunia. Ini adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh hambanya. Maka siapapun yang hidup di atas muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari fitnah dunia. Maka bagaimana cara kita menyikapinya? Ini saya kira kunci paling utama, Ali. Kalau kita bisa menyikapi dengan terus berlindung kepada Allah, insya Allah fitnah dunia ini akan menjadi baik. Sebab saat kita difitnah, kita berarti sedang mengumpulkan kebaikan demi kebaikan. Mengumpulkan pahala demi pahala sekaligus menghilangkan dosa dan kesalahan kita. Karena orang yang difitnah itu sejatinya orang yang paling beruntung. Meskipun secara zahiriah di dunia ini orang yang paling tersiksa. Betul apa enggak? Beruntungnya apa? Karena dengan dia difitnah sejatinya kebaikan dia sedang bertambah. Ketika fitnah itu menyebar ke seluruh antero negeri, berarti kebaikan dia berpotensi dikumpulkan dari orang seantero negeri. Keburukan dia dihapuskan oleh orang-orang yang memfitnah dia. Karena keburukannya ditarik oleh orang-orang yang menebar berita bohong, berita hoax dan fitnah-fitnah itu. Ini satu kebaikan, satu hikmah dari fitnah. Tetapi kalau bisa jangan pernah kita mau difitnah. Karena fitnah itu berat. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada al-qatl, pembunuhan. Kenapa? Orang kalau sudah dibunuh, selesai. Dia nggak denger lagi. Betul apa enggak? Tetapi orang yang difitnah, kalau dia tidak melakukan zina lalu dituduh berzina. Dia tidak melakukan korupsi, mencuri, tapi dia dituduh korupsi dan mencuri. Sementara dia masih hidup, bergentayangan. Anaknya pun merasakan pahitnya akibat fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan agar kita senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan termasuk dari fitnah-fitnah di akhir zaman. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca tidak hanya di luar sholat, bahkan di akhir sholat setelah tahiyat. Kenapa? Karena beratnya fitnah-fitnah di akhir zaman ini yang harus kita hindari. Nah, bagaimana agar kita terhindar dari fitnah? Jangan suka memfitnah. Sederhana, karena apapun yang terjadi pada diri kita sejatinya akibat dari resonansi amalan-amalan kita sendiri. Kalau kita tidak suka memfitnah seseorang, pasti kita akan terbebas dari fitnah. Ini rumus dasar. Bahwa kemudian kok kita sudah berupaya baik tetap saja difitnah, tandanya Allah sedang menguji kesabaran kita. Allah sedang ingin menambah kebaikan kita tanpa kita harus beramal soleh. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa fitnah itu tidak hanya terkait dengan omongan seseorang atas orang lain yang tidak berdasar fakta. Fitnah itu asli kata dasarnya adalah ujian. Jadi kalau kita difitnah, kalau menggunakan terminologi bahasa artinya kita sedang diuji. Maka orang yang diuji kuncinya hanya satu kalau ingin bahagia fi dunya wal akhirah, yaitu sabar. Kalau kita sudah sabar, Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang yang sabar adalah balasan yang sangat besar yang tidak bisa dikira, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik, Kiai, kadang-kadang fitnah tuh emang enak. Di mana-mana kau udah ngobrol nongkrong,
5 menit pertama benar. Ya kan, 10 menit kedua udah mulai agak diam semua, si Anu gimana nih? Udah mulai tuh. Ini gimana sih untuk menghindari hal seperti ini guru? Apa langsung kita tegur, udah jangan fitnah orang, entar gitu pahalanya diambil bagaimana guru? Itu sebabnya Islam juga memberikan perhatian penting terhadap kebersihan hati. Sebab hal-hal seperti itu datangnya dari hati. Anak-anak sekarang sering bilang posting, jangan netting. Positive thinking, jangan negative thinking. Dari hati. Sebab hati itu memang ada yang sakit. Di antara hati yang sakit itu kata Imam Ghazali, pertama fitnah, ghibah. Pertama ghibah. Di antara sekian banyak yang ingin saya sampaikan adalah ghibah. Ghibah itu ngomongin saudara kamu walaupun itu benar. Ngomongin saudara kamu walaupun itu benar dan saudara kamu yang kamu omongin gak suka. Itu ghibah. Wan Ali bilang saya pelit. Faktanya memang saya pelit. Tapi saya diomongin begitu saya gak suka. Itu ghibah. Itu ghibah. Wan Ali ngomongin saya pelit. Faktanya saya lumayan dermawan kok. Berarti itu fitnah. Itu fitnah. Sesuatu yang diucapkan, diomongin tidak sesuai dengan fakta. Itu fitnah. Maka itu sumbernya dari hati. Dari mana dia datang? Iri, dengki. Itu kan hati lagi itu. Seseorang memfitnah orang lain karena ada faktor iri dan dengki. Atau karena ada sesuatu yang dia tuju dalam satu kantor misalnya. Perebutan jabatan, kasak kusuk, jilat atas, injak bawah, sikut kiri kanan. Praktek fitnah, praktek ghibah ada melingkar di dalamnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ghibah, namimah. Namimah itu bawa-bawa kabar. Wan Ali datang ke saya lalu ngomong, Fikri, Kiai Nur Hayit ngomongin sampean, katanya sampean nggak berani, sampean pengecut. Lain saat Wan Ali datang ke Kiai Nur Hayit ngomong lagi, Kiai kata Ustadz Fikri, Kiai orangnya pengecut, ngadu domba. Ya Allah. Supaya hubungan kami pecah. Provokator kalau sekarang nih. Bawa kabar-kabar bohong. Dan itu azabnya, dosanya luar biasa. Maka tadi yang dikatakan Kiai Nur Hayit simple aja kok. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau nggak mau ditabok, jangan nabok orang. Kalau nggak mau difitnah, ya jangan fitnah orang. Tapi saya yakin kok, itu tadi apa yang dikatakan oleh Kiai Nur Hayit, saya yakin dengan agama. Kalau ada yang difitnah, sesungguhnya adalah mengurangi dosa kita, memperbanyak pahala kita. Sebab begini, jangan pernah kita mengklaim kita masuk surga karena sholat kita. Jangan pernah mengklaim kita masuk surga karena puasa kita. Saya yakin benar itu tercampur ria. Presentasinya ya masing-masing kita yang tahu. Tapi wallahu a'lam, dari ujian, dari fitnah, ujian itu yang menempatkan kita maqam mahmuda, bisa meraih tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya, sampai dijuluki fitnah akhir zaman. Artinya saat ini kita ini hidup di zamannya fitnah. Mudah-mudahan zamannya fitnah, tapi kita tidak termasuk dari golongan orang yang suka fitnah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saat lagi kita akan ngaji yuk bersama Ustaz Syam ya. Siapin Al-Qur'annya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.